Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan diskusi pasca pelatihan bahan jagongan dan musyawarahan di cabang. Baik, dimulai dari rekapitulasi data pada saat pelatihan kemarin tanggal 13 Oktober, ada yang merespon sebanyak 84 warga. Kita memperoleh data rata-rata bahaya, kerentanan, dan risiko, dan juga kapasitas. Nah, ini dari 17 daerah ini ada masih ini ya, 9 daerah ini yang merespon, masih baru satu, alhamdulillah, Pangsenupun Romo sudah ada yang merespon mewakili daerahnya. Tapi idealnya ini minimum 2 orang ya, jadi bisa diskusi, bisa mengkonfirmasikan ancaman bahaya bencana di daerahnya menjadi bisa valid dan reliable datanya ya. Nah, jadi kalau misalnya ini lebih dari 50% sendirian mewakili daerahnya, ini kurang ideal ya. Nah, jadi ini bisa jadi bahan, tolong dulu bisa ini ya, para dulu merespon yang kemarin sendirian bisa didiskusikan dengan dulur-dulur lain di cabangnya. Baik, ini semua data skala 3, jadi kalau dibagi 2 sangat mudah ya, 1,5. Di bawah 1,5 artinya rendah, di atas 1,5 artinya tinggi ya. 1,5 sampai 3 itu tinggi, 1,5 sampai 1 itu ya rendah. Nah, kalau untuk bahaya, kerentanan, dan risiko, ini bagusnya memang di bawah 1,5. Tapi kalau untuk kapasitas, ya, ini keterampilan pelatihan ini di atas 1,5. Nah, kita ini sudah tercapai kalau untuk kapasitas dan risikonya. Tapi mengenai bahaya dan kerentanan masih di atas 1,5. Idealnya bisa di bawah 1,5. Baik, nah berdasarkan data, apakah benar indeks risiko cabang seperti ini ya? Jadi kalau kita lihat data kemarin, seolah-olah risiko terbesar itu di Sukoharjo dan risiko terkecil itu di Pacitan ya. Nah, ini apakah sudah dimasukkan belum data-data karakteristik bencananya? Jadi kalau secara geologi, semua di kita itu memang mempunyai potensi bencana tektonik. Jadi semua bisa ada potensi terkena gempa. Dan semua juga pasti ada potensi bahaya bencana hidrometeorologi, ini berkaitan dengan banjir, kering, longsor, semua ya. Jadi untuk daerah-daerah yang kering longsor. Nah, tapi ada beberapa daerah yang memang eh, punya potensi bencana vulkanik ya. Nah, ini bencana geologi ini, tektonik vulkanik ini, kemarin sempat jagongan dengan Mas Danar, dosen di SST. Ini beliau sudah membuat slide yang sangat bagus sekali, yang lebih detail tentang bencana geologi. Nah, ini kalau kita lihat di Cilegon ini dekat dengan Gunung Anak Rakatau ya, dulu punya sejarah ledakan yang sangat dahsyat. Kemudian kalau di Malang juga dekat dengan Gunung Semeru Bromo, di Banyuwangi ada Raung Ijen, di Bandung ada Tangkuban Perahu, ya, ada Kawah Putih, ada banyak juga Bandung Utara Selatan semua ya, ada Sesar Lembang malah gitu ya. Di Surabaya mungkin jauh dari Semeru Kelut, tapi ini abu vulkaniknya bisa sampai ke sana ya. Bahkan di Nganjuk, di Blitar itu Gunung Kelut itu bisa patut dicermati ya. Nah, belum lagi yang di pinggir pantai, Cilegon juga di pinggir pantai bisa ada bahaya tsunami, bahaya pasang dan seterusnya ya. Jadi yang di pinggir-pinggir pantai bisa dimasukkan. Nah, belum lagi ada kegagalan teknologi ini.
Di Cilegon juga ada kawasan industri semua itu ya. Ini seperti di Fukuyama atau juga di Bekasi juga dekat sekali dengan kawasan industri. Itu bisa terjadi kegagalan teknologi. Jadi karakteristik bencana inilah yang tolong dilengkapi, bisa jadi bahan diskusi, ya, bahan untuk musyawarahan di cabang. Nah, ini apakah benar tadi Sukoharjo dan Pacitan? Ternyata kalau kita lihat di data kapasitas kemampuan atau keterampilan atau banyaknya pelatihan, memang di Sukoharjo relatif kecil, hanya satu, ya, dan di Pacitan tinggi. Nah, ini apakah berkorelasi ke indeks bencana? Tentunya sangat berkorelasi, ya, gitu ya. Karena ini adalah pembandingnya, pembaginya. Baik, jadi mohon dicermati. Kemudian mengenai bahaya dan kerentanan inilah yang bisa dibuat petanya. Ini semua bisa kita lihat, kita punya rata-rata masih di atas 1,5 ya, banyak, hanya ada beberapa daerah aja yang sudah baik mengenai bahaya dan kerentanannya. Yang lain bagaimana caranya agar turun ya. Nah, ini kalau dipetakan antara bahaya dan kerentanan bisa seperti ini ya. Ada beberapa daerah yang sudah kerentanan sedang ya. Lahat, Pacitan, Bekasi, Trenggalek, Blitar, Nganjuk, Surabaya, ini sudah ya. Cilegon, Malang memang tadi ya karakteristik bencananya sangat banyak. Nah, tapi kalau di Blora atau di mana juga mungkin bisa didiskusikan lagi. Bagaimana caranya kita yang tadinya di kuadran 6 bisa masuk ke kuadran 5. Jadi yang di Cilegon tinggal sedikit lagi, artinya kalau ancaman bahaya berkaitan dengan pengetahuan, sering jagongan mungkin akan bergeser ke sebelah kiri ya. Demikian juga di Banyuwangi yang pas di 2 mungkin bisa dengan menyiapkan tas siaga bencana bisa turun ke bawah kerentanannya. Kurang lebih seperti itu cara-cara penurunannya. Baik, nah kalau kita fokus untuk yang respon lebih dari satu, maka terlihat ya di sini tadi ya. Ini ada Bekasi, Blitar, Nganjuk, Trenggalek, Surabaya ini sudah masuk di kuadran bahaya sedang, kerentanan sedang, sementara Cilegon, Blora, dan Malang masih di ini ya, eh, bahayanya masih termasuk tinggi ya, memang tinggi. Nah, ini coba bagaimana cara menggesernya. Intinya bahwa tadi kalau untuk bahaya dan kerentanan sebisa mungkin di bawah 1,5, untuk kapasitas sebisa mungkin di atas 1,5. Baik, nah ini berkaitan dengan dari masukan setelah evaluasi kemarin, ada masukan bahwa bagaimana seharusnya ini memberdayakan di masyarakat. Dan sebenarnya di skema 7 di SKK ini 60 juga ini ada tentang melakukan pemberdayaan masyarakat. Ini berkaitan dengan kapasitas masyarakat tangguh bencana. Ya. Awalnya tentang menganalisis potensi ini seperti hal yang sudah kita analisis di sebelumnya, terus bagaimana pengembangannya. Nah, ini mungkin program Romo seperti eh, Lumpang, ya, Polo Pendem, Peduli Operasional juga bisa disebarkan gitu ya. Oh, itu sangat positif dan sangat baik ya. Baik. Nah, ini juga berkaitan dengan ada unit dan elemen kompetensinya dengan pertanyaan ya. Pertanyaan kemarin itu tentang simulasi bencana di tiap-tiap daerah bisa bekerja sama dengan BPPD. Nah, ini jagoannya adalah Mas Ical nih, tentunya Mas Ical bersama Mas Danar, tentunya bisa berkaitan dengan BPPD, apalagi berkaitan dengan ada di desa ada dana untuk kebencanaan. Tapi kurang tahu untuk apa nih, mungkin bisa diajak di desa ini untuk berlatih. Apakah berlatih yang kemarin mengenai penyusunan data dan informasi kebencanaan maupun masyarakat tangguh bencana. Nah, kemudian banyak juga yang menanyakan bagaimana untuk pengolahan air bersih ya kalau di bencana itu, karena khawatir Romo sudah mengatakan ada bencana air
Dan dari PBB dikatakan bahwa ini berkaitan dengan musim kemarau juga ya. Nah, ini dari SKKNI 401 2014 ya. Ini adalah skema-skemanya. Kalau disusun bisa berupa struktur organisasi untuk tanggap darurat. Nah, di sini ada operator pengolahan air bersih dan sanitasi di sini ya. Intinya sih ya mengolah air bersih ya. Dan ada juga petugas pelayanan pertolongan pertama. Intinya adalah melakukan pertolongan pertama. Walaupun tentunya di sini dimasukkan tentang sistem komunikasi dan juga ada memberikan pengarahan. Nah, ini sangat menarik, bisa kita buat juga. Jadi untuk uji cobanya kita coba nanti bisa bersama Next Level kita via daring lagi. Kemudian bisa kita nanti kalau tadi Mas Ical bisa dari BPPD maupun dari desa-desa yang ini bisa kita kunjungi ke lokasi. Baik, nah kemarin kemudian juga kita sudah ada dimasukkan tentang sertifikat sebagai pendamping ijazah dan kita lagi untuk mengevaluasi juga menarik tentang soft skill. Soft skill ini banyak tentang yang sudah sebenarnya Romo ngendikan ya tentang integritas, waktu, pengolahan diri dan seterusnya ya. Ada tentang sampai komunikasi yang komunikatif dan lainnya ya. Termasuk tindakan ini mencegah bullying, perundungan. Nah, sampai ke surat lamaran kerja, wawancara kerja, bagaimana bekerja sama dalam tim, memimpin kelompok. Nah, ini termasuk dalam soft skill. Cuman ini hanya terlalu banyak, ada 20 unit kompetensi, mungkin kita bisa buat berseri ya. Baik, nah kemarin sudah Alhamdulillah Pengisian Upun Romo sudah ada 90 yang merespon, jadi sudah lengkap semua 90. Demikian penjelasan untuk bahan musyawarahan. Matur nuwun sangat, nyuwun sewu kalau ada yang kurang pas. Nah, ini juga tolong diisi ada penentuan prioritas untuk pelatihan berbasis kompetensi ke depan ya. Nah, ini bisa kita ini ya, apa, di share lagi yang berkaitan tentang ini mana nih? Eh, ini bisa tolong diisi cabang, ranting, provinsi, kode pos. Nah, tadi bisa pilih misalnya tadi pertolongan pertama prioritas tiga ini jangan sama ya, misalnya prioritas ketiga. Kemudian untuk yang ini eh, masyarakat tangguh bencana misalnya prioritas kedua, pengelolaan air bersih prioritas satu, kemudian soft skill prioritas empat. Ini bisa kita buat sini, bisa kita usulkan untuk petugas pelayanan pertolongan pertama. Nah, ini kemarin saya sempat jagongan juga dengan Rama ya di sini pertolongan pertama. Kebetulan juga beliau kuliahnya memang di kesehatan, bisa membahas tentang ininya ya, prakteknya seperti apa. Nah, tentunya praktek secara daring ya, kalau yang di sini ya bisa kita lihat secara luringnya. Kemudian tadi pemberdayaan masyarakat tangguh bencana, nah ini barangkali bisa eh, Mas Ical gitu ya, Mas Danar, ada kontak HP-nya di saya sudah ada tentunya ya. Kemudian di sini ada air bersih, sanitasi. Ini Pak Gus Jem, ini Profesor Gus Jem, jagoannya ya. Ada Pak Gus Jem juga mengatakan Pak Surip, jagoannya. Kemudian untuk soft skill juga banyak di sini ya. Ada Pak Kunto, ada semua ada. Oke, kalau sudah tinggal di submit ya. Baik, demikian penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun Pangestu Romo, mohon berperan berkas sawab Guru Wasito. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.